Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang bauran promosi. Kelompok kami saya sendiri, Dwi Sepia Putri, ada Cindy Aisyah, Haris Mahmud, dan Musyani. Langsung saja, definisi bauran komunikasi pemasaran. Jadi pemasarannya itu sendiri adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang yang dijual ataupun jasa yang ditawarkan. Yang komunikasi pemasaran yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Jadi yang pemasarannya itu proses penyusunan, kalau yang komunikasi pemasaran itu adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan. Saya akan mempresentasikan tentang unsur proses komunikasi yang baik. Yang pertama, pengirim atau sender. Yang kedua, penerima atau reservoir. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Yang kelima, penyandiaan atau encoding. Yang keenam, penguraian isi atau sandi decoding. Yang ketujuh, tanggapan atau respon. Yang kedelapan, umpan balik atau flashback. Yang dimaksud pengirim adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang dimaksud menerima adalah pihak yang menerima pesan yang dikirim oleh pihak lain. Pesan, bentuk lambang atau yang dikirim oleh pengirim. Media, saluran komunikasi melalui masa pesan beralian dari pengirim, yaitu yang disebut dengan media. Encoding, yang dimaksud dengan proses penyataan kepikiran dalam bentuk lamban. Decoding adalah proses di mana penerima memberi pengertian pada tanda atau lambang yang dipancarkan oleh pihak pengirim. Tanggapan atau respon adalah rangkaian reaksi yang dimiliki oleh penerima. Umpan balik adalah terjadinya suatu gangguan yang direncanakan atau direspon selama proses komunikasi. Bauran komunikasi pemasaran yaitu iklan. Yang kedua adalah proses penjualan. Yang ketiga adalah pemasaran. Di sini yang dimaksud iklan adalah iklan merupakan bentuk komunikasi non personal untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa tertentu. Promosi penjualan digunakan untuk menarik proses respon kembali dengan lebih cepat atau kuat. Pemasaran langsung adalah pemasaran langsung digunakan dengan berkomunikasi secara langsung. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu komponen bauran komunikasi pemasaran. Yang poin yang ketujuh yaitu hubungan masyarakat atau public relation, yaitu hubungan masyarakat sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan serta produk atau jasanya. Yang poin yang ke-8 yaitu publisitas, yaitu penempatan informasi baik berupa tulisan, gambar, atau video tentang produk atau jasa perusahaan tertentu oleh media massa yang perlu perusahaan dapatkan secara gratis atau tidak perlu bayar. Poin yang ke-9 yaitu event sponsorship, yaitu berupa penyedia sumber daya manusia atau uang, peralatan, dan lain-lain dari suatu perusahaan, individu, atau organisasi untuk mendapatkan suatu manfaat. Selanjutnya, penjualan secara pribadi, personal selling. Interaksi langsung yang terjadi dengan pelanggan atau calon pelanggan untuk dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Lalu penjualan dari mulut ke mulut. Komunikasi ini bisa berupa pemberian rekomendasi, baik secara lisan, tulisan, atau elektronik, dari individu atau kelompok tertentu kepada individu atau kelompok yang lain secara personal. Lalu yang terakhir, viral marketing. Viral marketing merupakan strategi penyebaran pesan elektronik yang berisi informasi tentang produk tertentu secara luas dan terus berkembang. Sekian kelompok dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom PowerPoint kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.